logaritma itu ya, kata-kata logaritma, algoritma itu disandingkan kepada salah satu ilmuwan besar yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Gitu ya, Nak ya. Semoga jadi inspirasi bagi kalian supaya lebih semangat belajar matematikanya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar IPA 5? Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik. Ya, ini malah Bapak nih agak pilek ya. Kalau suaranya agak bindeng, mohon maklum ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya ada yang pertama yaitu mengenal logaritma, sejarah dan perkembangannya. Ya, ini Bapak akan kasih sedikit video. Ya, ini semoga menjadi inspirasi buat kalian dalam belajar tentang logaritma khususnya gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan belajar kita hari ini yaitu keterkaitan antara eksponen dan logaritma. Nah, kemudian yang ketiga, mampu memahami bentuk-bentuk atau sifat-sifat logaritma. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, mengenal logaritma, sejarah dan perkembangannya. Ada yang tahu kira-kira kata logaritma itu berasal dari apa ya? Dari apa atau dari siapa gitu? Ini Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Oh, al-Khawarizmi, betul. Banyak hal-hal yang sekarang ya, di zaman sekarang itu seakan-akan ilmu pengetahuan itu baru mulai muncul saat zaman-zaman yang kebangkitan Eropa yang 1500-an Masehi itu ya. Padahal jauh sebelum itu ya ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang punya kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan saat ini gitu ya. Nah, salah satunya tadi yang disebut oleh teman kamu ya, Al-Khawarizmi. Coba kita lihat kontribusi dari Al-Khawarizmi sampai dengan yang ada saat ini. We think of an algorithm as something new, but the term actually dates back about 900 years. Ini narasinya dalam bahasa Inggris ya. Kamu bisa lihat subtitlenya di bawah ya, ada bahasa Indonesianya. Bisa kamu zoom ya. Di handphonenya bisa kamu zoom supaya lebih jelas. Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Kata algoritma atau logaritma berasal dari nama seorang matematikawan jenius asal Persia. Di mana Al-Khawarizm itu suatu wilayah di daerah sekarang negara Uzbekistan ya. Wisdom, an intellectual center for scholars in 9th century. Nah, jadi pada zaman keemasan Islam itu ya, di Baghdad itu ada suatu institusi pendidikan namanya Baitul Hikmah ya. Di situ ada kampus, ada perpustakaan. Nah, salah satu pimpinannya ya Al-Khawarizmi ini gitu ya. Al-Khawarizmi gitu ya. Baghdad. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography, and cartography, and wrote an influential book called Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 years later, the book was rediscovered and translated into Latin. It introduced Hindu Arabic numerals to the West, which eventually replaced the unwieldy Roman ones. The Hindu Arabic number system, along with the decimal point, both described by Al-Khawarizmi in his book, are the basis of the numbers we use throughout the world today. Al-Khawarizmi's name, when Latinized in the title of the book, became algorithmi, and this is the origin of the word algorithm.
We also have Al-Khwarizmi to thank for the word algebra, which comes from another of his works. His books revolutionized mathematics in the West, showing how complex problems could be broken down into simpler parts and solved. In medieval Latin, algorithmus simply meant the decimal number system. By the 13th century, it had become an English word and was used, for example, by Chaucer. But it wasn't until the late 19th century that algorithm came to mean a Pak, suaranya nggak ada. step-by-step rules for solving a problem. In the early part of the 20th century, Alan Turing, the British mathematician and computer scientist, worked out how Kalau narasi suaranya hilang, mungkin diabaikan saja. Coba kalian lihat subtitlenya aja itu ya, terjemahannya. Insya Allah bisa ditangkap videonya. in theory, a machine could follow algorithmic instructions and solve complex mathematics. This was the birth of the computer age. During World War II, he built a machine called the bomb, which used algorithms to crack the Enigma code. Today, algorithm is a fairly common term, even if sometimes we are not exactly sure what an algorithm does. Algorithms are everywhere now, helping us to get from A to B, driving internet searches, and making recommendations of things for us to buy, watch, or share, and predicting how we vote or who we fall in love with. This little word that originated in medieval Persia is gradually transforming our lives. Oke, gimana videonya? Cukup memberikan inspirasi buat kalian nggak? Bisa ditangkap nggak hikmahnya? Nah, mungkin sedikit kita ambil pelajaran dari video yang ditampilkan, ya. Kenapa Bapak tampilkan video ini? Bapak ingin menyampaikan saja bahwa apa yang sedang kita pelajari saat ini, gitu ya, terutama di topik kita tentang logaritma, gitu ya. Sesungguhnya ada jasa-jasa ilmuwan Muslim yang dulu telah mengembangkan tentang matematika. Salah satunya Al-Khwarizmi ini. Al-Khwarizmi ini bapak matematika Muslimin, ya, artinya matematika yang berkembang saat ini, ya, peletakan dasarnya itu banyak diletakkan oleh Al-Khwarizmi ini, ya. Penemuan angka atau bilangan, ya, bilangan yang kita pakai saat ini, ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Angka-angka yang kita pakai saat ini itu yang menemukan, yang menemukan awal itu ya Al-Khwarizmi ini, ya. Bayangkan kalau Al-Khwarizmi nggak menemukan sistem bilangan tersebut, kita masih menggunakan bilangan Romawi, ya. Kita masih menggunakan bilangan Romawi, saat angka satunya itu I besar 1, gitu ya. Duanya itu I besar 2 dan seterusnya, gitu ya, dengan simbol huruf. Coba gimana kalian menjumlahkan 1 juta tambah 1 juta menggunakan bilangan Romawi? Nah, sangat rumit, ya. Pasti akan sangat rumit, gitu kan. Jangankan ngomong penjumlahan, apalagi perkalian, pembagian, gimana coba, gitu ya. Alhamdulillah dengan kontribusinya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini, kita bisa mengenal berbagai sistem bilangan yang ada saat ini. Bayangkan kalau nggak ada bilangan tersebut, bagaimana umat Islam menghitung zakat, semua dengan bilangan-bilangan, ya. Kalau nggak ada angka-angka itu, gitu ya, akan sulit, gitu ya, bagi kita melakukan suatu ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hitungan-hitungan, gitu ya. Makanya ini suatu kontribusi yang sangat besar dari Al-Khwarizmi kepada kita, gitu ya. Nah, yang satu lagi yang perlu kita ambil hikmahnya, ya, kita sering itu belajar sejarah, ya. Pasti deh kamu pasti akan mendapatkan pelajaran yang kamu dapatkan di sejarah itu seakan-akan semua hal yang ditemukan saat ini itu bermula pada masa
tahun 1500-an ke atas gitu ya. Artinya pada saat Eropa mulai bangkit. Seakan-akan jauh sebelum itu tidak ada peradaban gitu ya. Artinya pada setelah zaman Yunani runtuh ya, di situ ada kekosongan zaman, baru manusia baru mulai bangkit lagi pada tahun 1500-an. Padahal kita lupa bahwa setelah Yunani runtuh, tahu kontribusi ilmuwan Muslim sebelum bangkitnya Eropa. Gitu ya. Maka itu yang perlu kita garis bawahi bahwa kita juga bisa nih ya, kalian sebagai pelajar Muslim itu bisa harus punya cita-cita memberikan kontribusi kepada Islam dan juga dunia ini gitu ya. Dengan logaritma itu ya, kata-kata logaritma, algoritma itu disandingkan kepada salah satu ilmuwan besar yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Gitu ya, Nak ya. Semoga jadi inspirasi bagi kalian supaya lebih semangat belajar matematikanya gitu ya. Oke. Kaitan antara eksponen dan logaritma. Pekan lalu atau sebelum ulangan yang pertama kita sudah belajar tentang eksponen, persamaan eksponen, fungsi eksponen, pertidaksamaan eksponen gitu ya. Nah, kita akan coba gali apa sih keterkaitan antara eksponen dengan logaritma. Oke, ini Bapak ada tampilkan sedikit apa ya, suatu percakapan antara dua orang siswa. Ada yang mau bacain, Nak? Mat, waktu di SLTP aku pernah diajari guru matematikaku cara mengubah bentuk perpangkatan ke dalam bentuk logaritma. Maukah kau mengajariku? Insya Iya, Allah Pak. kalau aku bisa, Dul. Bagaimana sih bentuk logaritma dari 5x sama dengan 14? Oh, itu begini, Dul. Pada bentuk itu angka 5 berperan sebagai basis. Oleh karena itu angka 5 harus dituliskan di bagian atas sebelum log. Nah, setelah log diikuti hasil perpangkatannya yaitu 14. Kemudian dipisahkan oleh tanda apa ini, Pak? Sama dengan Dan diikuti dengan penulisannya. Pangkatnya yaitu X. Jadi 5X sama dengan 14. Ekuivalen dengan 5 log 14 sama dengan X. Oke, itu tadi dijawab sama si Mamat ya. Pada bentuk pangkat 5x sama dengan 14 ya, itu bisa dituliskan ya di bagian atasnya yang sebelum log itu angka 5-nya sebagai basis ya. Berarti 5 log 14 gitu ya, di mana 14-nya itu hasil dari perpangkatan yang 5 pangkat X itu gitu ya. Sehingga bisa dituliskan 5 pangkat X sama dengan 14 jika dituliskan diubah ke dalam bentuk logaritma ya, kita bisa dituliskan menjadi 5 log 14 sama dengan X. Gitu ya Fauzi ya. Ya, ini kaitan ini kan bentuknya pangkat nih, bentuknya perpangkatan 5 pangkat X sama dengan 14. Nah, itu ekuivalen dengan 5 log 14 sama dengan X. Gitu ya. Oke, lanjutan Fauzi. Terakhir nih. Bagaimana kalau bentuk perpangkatannya A sama dengan B? A pangkat N sama dengan B. Ya. Ya. Kita analisis dulu, Dul. Basisnya A, hasilnya B, dan pangkatnya N. Maka bentuk A sama dengan B dapat dituliskan dalam bentuk logaritma sebagai berikut. A sama dengan B. A pangkat N. Ji. Ya, A pangkat N sama dengan B. A log B sama dengan N. Oke. Bisa ini ya, coba kamu resapi ya. Kalau kita ingin mengubah bentuk pangkat ya, mengubah bentuk pangkat A pangkat N sama dengan B, maka secara umum ya bisa ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan N ya. Semoga dari sini kita bisa memahami kaitan antara bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Oke, terima kasih Fauji udah sukarela membacakan percakapan dua siswa ini ya. Oke. Ya, Pak, makasih. Yuk, ini coba kita ambil kesimpulan dari percakapan tadi. Jadi logaritma itu ya kebalikan dari eksponen ya. Logaritma kebalikan dari perpangkatan. Nah, Bapak kasih contoh lagi. Jika ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, betul nggak?
2 pangkat 3 8 ya. Nah, dapat dinyatakan dengan bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Oke? Sudah lebih kebayang lagi ya antara bentuk pangkat dengan bentuk logaritma. Kalau tadi masih bentuk variabel, ada X-nya gitu ya. Bentuk umum A pangkat N sama dengan B gitu ya. Nah, ini kita langsung ke contoh bentuk perpangkatan dalam bentuk bilangannya. 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya. Ataupun bentuk yang pangkatnya negatif ya, 2 pangkat min 1. Bisa kita tuliskan sama dengan setengah ya. 2 pangkat min 1 itu setengah. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti ini kan basisnya 2 ya. Basisnya 2, kita tulis 2 gitu ya. Kemudian log setengah, hasilnya setengah, kita tulis berarti 2 log setengah. Kemudian sama dengannya ini bilangan pangkatnya yaitu min 1. Oke. Sampai sini bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Ya. Ini sifat-sifat logaritma. Ya, yang pertama A log A itu nilainya sama dengan 1 ya. A log A sama dengan 1. Kemudian yang kedua A log P dikali Q ya. Di sini log P dikali Q. Nah, itu bisa dipecah menjadi A log P ditambah A log Q gitu. Jadi kalau di sini perkalian berarti ininya penjumlahan gitu ya. Kemudian kalau lognya pembagian, log P dibagi Q maka menjadi A log P min A log Q gitu ya. Ingat mengingatnya kalau perkalian berarti logaritma penjumlahan. Kalau di sini pembagian berarti di sini pengurangan gitu ya. Kemudian bentuk pangkat ya, A log P pangkat N, maka N-nya ini ya, pangkatnya ini bisa turun ke bawah, ke depan gitu ya. Menjadi N dikali A log P. Ya. Kemudian yang kelima A log B, maka bisa kita ubah menjadi log B dikali log A. Nah, ini nomor 5 ini termasuk yang sering dipakai nih ya. Jadi kalau ada A log B, kita bisa tulis menjadi log B dibagi log A. Ya. Oke, yang keenam. Bentuk A log B juga bisa diubah menjadi 1 per B log A. Ya, ingat di sini basisnya A ya. Kemudian ketika menjadi pecahan 1 per log berapa gitu ya. Nah, yang di sini B-nya yang berubah menjadi basisnya, ya. Dari mana? Sebenarnya bisa kamu utak-atik dari yang ini nih, dari yang nomor 5 ini ya. Dari yang nomor 5 ini kita bisa membuktikan nomor 6 bisa kita buktikan, yang nomor 1 bisa kita buktikan gitu ya. Itu yang sering dipakai ini yang A log B dibagi log A. Oke, kemudian jika ada perkalian log ya, di mana basisnya ini ya, di sini ada B ya, di sini ada B ya. Nah, itu bisa dihilangkan. Jadi A log B dikali B log C sama dengan A log C ya. Kemudian bentuk pangkat ya, A pangkat N log B pangkat M. Itu bisa diubah menjadi M per N dikali A log B. Nah, kemudian bentuk pangkat yang terakhir yang 9, A pangkat A log B sama dengan B. Berarti ini gampangnya gitu ya, bisa kita coret nih gitu ya. Kalau ada kayak gini berarti nilainya sama dengan B gitu ya. Ya. Nah, ini sifat-sifat logaritma yang nanti akan kalian sering pakai pada saat kamu menyelesaikan persamaan-persamaan logaritma. Ya. Pak, ini perlu dihafal semua, Pak, gitu ya. Kalau Bapak sih sebenarnya kalian nggak perlu menghafal gitu ya. Cuman kalian pahami ya ketika kamu mengerjakan soal logaritma memang harus sering dilatih gitu ya. Sering dilatih karena matematika itu kan skill, butuh banyak latihan. Sering dilatih nanti juga akan tak ingat sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau cuman matematika itu bukan dihafal ya. Kalau kamu menghafal rumus tapi nggak tahu cara menggunakannya gitu ya, percuma gitu ya. Nggak tahu konsepnya ini dari mana, ya agak sulit memahami nanti gitu ya. Sudah kita singgung ya, jika ada A pangkat B sama dengan C, maka bisa diubah dalam bentuk logaritma A log C sama dengan B gitu ya. Jadi ini dibalik nih ya, nih Bapak balik, berarti
Kalau ada A log C sama dengan B, maka A pangkat B sama dengan C. Gitu ya. Nah, yang kedua, jika C-nya di sini adalah sebuah fungsi X, fungsi X atau fungsi fx, maka dengan bentuk yang sama yang di awal ini ya, maka bisa kita ubah A log fx sama dengan B itu sama dengan A pangkat B ya. Bisa kita ubah menjadi A pangkat B sama dengan fx. Oke. Bentuknya sama ya, cuman ganti C dengan suatu fungsi gitu ya. Oke. Nah, kemudian jika ya yang di sisi kanannya ya, di sisi kanan sama dengan ini ya. Kalau tadi ini sebuah bilangan B gitu ya. B ini sebuah bilangan gitu ya. Nah, sekarang di sisi kanannya sebuah bentuk logaritma juga. Nah, gitu ya, A log P. Nah, berarti gimana? Berarti ini sama aja dengan ya. Kalau basisnya sudah sama ya, di sini basisnya harus sama ya. Jadi konsepnya nanti kamu menyamakan basisnya. Sama ketika kamu mengerjakan persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen misalkan 2 pangkat X, kemudian di sini 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, maka karena basisnya sudah sama ya, 2 dan 2, maka bisa kita tuliskan penyelesaiannya itu X sama dengan 5 kan gitu ya. Nah, ini juga di logaritma ya. Di logaritma ini konsepnya sama. Basisnya harus dalam bentuk yang sama ya. Kalau di sini basisnya A, berarti sebelah kanannya juga A. Kalau sebelah kirinya B, maka sebelah kanannya juga B. Nah, di sini ada A log fx sama dengan A log P. Ya, karena basisnya sudah sama, berarti bisa kita ambil kesimpulan, maka fx sama dengan P. Gitu ya. Nah, nanti lebih enaknya di latihan soal, supaya lebih masuk gitu ya. Oke. Bapak jelaskan teorinya dulu ya. Nanti latihan soalnya Bapak akan share setelah Google Meet ini. Nah, ini macam-macam bentuk persamaan logaritma. Oke, tadi sudah kita bahas. Nah, dari sini kita lanjut nih ya. Jika A log fx sama dengan A log gx ya. Jadi di sini basisnya sudah sama-sama A ya. Cuma yang di dalam logaritmanya itu ada fungsi fx, ada fungsi gx. Nah, maka bisa kita simpulkan fx sama dengan gx untuk mencari penyelesaiannya nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, jika A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Nah, kenapa sama dengan 1? Ya. Coba kita cek di sini basisnya A ya. Kemudian di sebelah kanan basisnya B. Nah, di sini basisnya B, tapi fungsi di dalam logaritmanya sama-sama fx gitu ya. Maka kesimpulannya nanti mencari penyelesaiannya dari fungsi fx tersebut, fx sama dengan 1. Ketiga ini sifatnya itu bentuk persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita tutup, supaya kalian lebih ingat kembali tentang sifat logaritma, Bapak kasih sedikit review berupa games ya. Tolong dijawab. Ini terkait dengan sifat-sifat logaritma yang tadi sudah kita tampilkan ya. Yang biru nih, A log P dibagi X. Itu yang mana pasangannya? 1, B? Atau yang ini? A log P min A log Q. A log P min A log Q, Pak. Oh iya. Ya, betul. Ya. Ini yang merah, A log P pangkat N. A log A. A log A sama dengan 1 ya. Log A dibagi log A sama dengan 1 kan gitu ya. Ya, Pak. Kalau oke, yang ini nih, A pangkat A log B yang hijau nih. A pangkat A log B sama dengan B ya. B. Tadi tinggal kita coret basisnya A-nya kita coret sisa B gitu ya. Terus yang ini A log B dikali B log C. Berarti B-nya tinggal kita coret nih. B yang pada basis, B yang pada logaritma yang dalamnya. Berarti tinggal apa? A log C. A log C gitu ya. Mantap. Ini perkalian logaritma. A log P dikali Q. Kalau perkalian jadinya penjumlahan. Berarti yang mana?
Yang ini ya. Alok P Ki. Alok B Alok plus P alok tambah Ki. alok Ki. Ya, betul. Ini yang perpangkatan. Al pangkat N, log B pangkat M. Berarti yang mana? Ini ya. Yang pojok, Pak, yang pojok. Iya, yang pojok. Betul. Nah, ini juga berarti tinggal 2 nih. A log B bisa kita tulis jadi menjadi log B dibagi log A gitu ya. Tadi yang pertama ya. Kemudian A log B bisa diubah menjadi bentuk pecahan. 1 per B log A. Di mana B-nya basisnya yang tadinya A jadinya B di sini gitu ya. Oke. Itu review kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya, Nak? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Oke, karena sudah jam terakhir ya. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga yang sedikit ini bisa kamu tangkap ya, bisa dipahami. Semoga lelahnya menjadi lillah gitu ya, mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah dengan sungguh-sungguh belajar. Amin. Ya. Amin. Sama-sama kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, sampai ketemu pekan depan insyaallah. Terima kasih, Pak.